Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini di kelas MK Ulumul Hadis kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Hari ini kita kembali masuk di MK Ulumul Hadis yang sampai hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12. Sudah hampir 3/4 perjalanan sudah. Dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester yang insya Allah berdasarkan kalender akademik UAS akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni ya. Saya baru dapat info dari akademik bahwa UAS akan dilaksanakan tanggal 19 Juni. 19 Juni ya. Ya, 19 Juni 2023. Berarti masih ada waktu 1 2 3 4 minggu lagi. Dan kita sampai saat ini sudah masuk ke materi ke-10. Materi ke-10 yang akan kita bahas hari ini materi 10. Dan ada sekitar 2 lagi yang belum kita bahas. 3 dengan yang hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan dan melalui semua ini dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Oke. Para mahasiswa jurusan HES kelas A, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan ya bahwa absensi hanya akan saya share di Zoom meeting saja. Ingat, absensi hanya akan saya share di chatroom di Zoom meeting. Dan tidak saya share di GCR atau Google Classroom. Ya, supaya yang absen hanya yang hadir di Zoom meeting kali ini. Dan tolong yang hadir ya, Resti, Febri, Faiz, Sevia, Anissa, Nida, Zidan, Mubarak, Karina, Nidia, kemudian siapa lagi ini, Raudhah, Riandana, dan semuanya yang hadir di sini tolong tidak boleh share link yang akan saya bagikan nanti. Tolong yang di-share hanya yang ada di Zoom meeting ini saja. Gitu ya. Dan nanti yang baru datang silakan suruh buka chat room-nya saja. Bukan buka GCR karena tidak ada di GCR. Oke, saya akan tampilkan dulu linknya. Absensi link untuk hari kuliah hari ini. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Saya akan tampilkan. Nah, sudah muncul ya. Silakan dibuka. Saya banyakin nih biar memudahkan yang membuka, yang membaca. Oke, silakan sambil berjalan, perkuliahan berlangsung. Silakan sambil kalian isi absensinya. Kalau ada kendala bisa dilaporkan.
Tapi biasanya sih karena sudah kebiasaan ya, sudah keseringan ngabsen kayak begini ya pasti lancar karena sudah tahu lika-likunya, sudah tahu apa namanya eh, serba-serbinya ya. Jadi tidak akan ada masalah lagi kecuali bagi mahasiswa yang itu yang masih bermasalah dengan email kampus. Dan saya yakin semua sudah selesai masalah email kampus, semua sudah punya, SA sudah pada bisa akses PPR dan absensinya. Oke, baik. Kita langsung pindah ke modul saya. Modul saya untuk materi kita kali ini, materi ke-10 di pertemuan ke-12 yang pokok pembahasannya adalah berhubungan dengan ilmu al-jarhu wa ta'dil. Oke, saya share dulu ya. Terus sambil dimatikan suaranya itu biar tidak. Pak, saya salah ngisi bulan, Pak. Harusnya bulan 5 malah bulan ini apa? Bulan 4. Yalah, kamu jangan sampai salah-salah, Ibnu. Biasaan, baik. Biasa salah. Febri Maulana, Pak. Salah ini. Ya biasa jangan sampai salah, Febri. Febri, Pak. Iya, mau ngisi ulangnya susah, Pak. Udah usah, wes. Udah usah ada masalah, yang penting absen. Oke. Ada baik. Makasih, Pak. Oke, berikutnya saya tampilkan ya modul saya ini. Oke, baik, perhatikan. Ini dia. Belum muncul ya. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Ilmu al-jarhu wa ta'dil dalam kajian ilmu hadis materi kita kali ini. Bahan kajiannya ada 2. Pertama, menjelaskan pengertian objek pembahasannya dan kegunaannya. Dan yang kedua adalah menerangkan lafadz dan maratib al-jarhu wa ta'dil atau maratibul jarhi wa ta'dili atau urutan dari penilaian terhadap rawi atau penilaian kualitas rawi. Oke, kita langsung ke pengertiannya dulu. Apa sebenarnya ilmu al-jarh wa ta'dil ini? Kita lihat. Ini dia. Ilmu al-jarh wa ta'dil ialah huwal ilmul ladzi yabhatsu fi ahwalir ruwati min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha. Yaitu ilmu yang membahas tentang hal ihwal para rawi dari segi apakah rawi itu diterima atau ditolak periwayatannya. Jadi intinya adalah ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang apakah rawinya ini hadisnya atau riwayatnya diterima atau ditolak. Apakah hadisnya yang dilakukan yang diriwayatkan oleh rawi A ini sah atau tidak menjadi hujjah dalam Islam. Jadi semua aspek kebaikan atau keburukan yang dimiliki oleh rawi itu dikaji dalam ilmu ini. Ya sama persis seperti misalnya kalau di sistem ketatanegaraan kita kan biasanya kalau ada pemilihan pimpinan KPK misalnya, contohnya ya, ada pemilihan pimpinan KPK, pemilihan pimpinan KPK. Biasanya pimpinan KPK itu ada 5 atau 6 pimpinan ya. Nah, biasanya dibuka seleksi calon pimpinan KPK atau ketua KPK. Ada ratusan orang mendaftar. Nah, dari ratusan itu akan diseleksi terpilih 5 atau 6 orang pimpinan KPK. Dari ketua sampai wakil-wakil KPK, wakil-wakil ketua KPK. Nah, prosesnya adalah yang menyeleksi siapa? Yang menseleksi tentu saja adalah pimpinan atau anggota DPR. Kan tidak bisa tidak, itu harus melalui unsur seleksi yang dilakukan oleh DPR.
Nah, ketika melakukan proses seleksi atas pimpinan KPK, maka biasanya anggota DPR membuat apa? Seleksi dengan nama apa? Fit and proper test. Itu untuk mengetes, menguji apakah seseorang ini layak atau tidak menjadi anggota atau pimpinan KPK. Maka dibuatlah seleksi dengan nama fit and proper test. Nah, begitu juga dalam ilmu al-jarh wa ta'dil atau dalam ilmu hadis, seseorang bisa dinyatakan sah riwayatnya, bisa diterima riwayatnya, atau sebaliknya ditolak periwayatannya jika dia rawi ini sudah melalui proses fit and proper test juga. Atau apa? Dalam ilmu hadis ya harus melalui proses al-jarhu wa ta'dil. Jadi diseleksi, dikaji apakah rawi A ini layak atau tidak riwayatannya. Apakah rawi A ini terkenal kecacatannya atau tidak. Atau justru keilmuannya dan ketawaduannya dalam beribadah lebih besar dibandingkan kemaksiatannya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan seleksi apakah rawi itu diterima atau tidak melalui ilmu al-jarhu wa ta'dil. Nah, itu pengertiannya. Nah, berikutnya objek pembahasannya. Dari namanya saja sudah kelihatan bahwa objek pembahasannya itu ada dua. Pertama al-jarhu atau dilihat dikorek-korek aib atau cacatnya rawi. Dan yang kedua adalah at-ta'dil atau sifat terpuji dari seorang rawi. Ya mau tidak mau, jika seorang rawi ini punya aib, ya harus dibuka, diungkap apa adanya. Tapi Pak kan tidak boleh Islam membuka aib orang Muslim, ya itu urusan lain. Tapi kalau urusan periwayatan hadis, semua harus dibuka terang-terangan, dibuka secara transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau dia punya aib harus diungkapkan. Nah, disinilah akan terungkap apakah seorang rawi ini atau seorang periwayatan ini atau seorang yang meriwayatkan hadis ini memiliki cacat, memiliki aib atau memiliki sifat-sifat terpuji dan luhur, akhlaknya tinggi dan lain sebagainya. Jadi ada dua ya, pertama al-jarhu dan yang kedua at-ta'dil. Itu objek pembahasan dari ilmu al-jarhu wa ta'dil ini. Nah, kemudian kita lihat dulu apa saja aib-aib yang dikategorikan dalam ilmu ini. Ada beberapa macam-macam aib yang bisa diungkapkan. Pertama adalah bid'ah. Nah, bid'ah ini artinya apa? Orang ini melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariah. Kalau dia memiliki kebiasaan seperti ini, maka dia dianggap memiliki aib atau memiliki cacat. Itu yang pertama, bid'ah. Yang kedua, mukhalafah atau berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih siqah. Siqah itu apa? Orang yang memiliki keunggulan dalam hal keadilan dan hafalan yang kuat. Nah, orang yang memiliki aib itu berarti dia memiliki mukhalafah atau apa? Berseberangan dengan sifat terpuji seperti adilnya baik dan hafalannya kuat. Jadi apa intinya? Ya intinya mukhalafah itu orang yang berbeda. Ya hafalannya lemah atau punya sisi maksiat yang dia punya, yang dia miliki. Itu mukhalafah. Yang ketiga, ghalat atau banyak salah-salahnya, banyak kekeliruannya dalam hal periwayatan. Misalnya salah mengucapkan kalimat atau mungkin salah dalam menempatkan kalimat matan. Yang keempat adalah jahalatul hal atau tidak jelas identitasnya, tidak jelas data pribadinya, samar. Ini juga bagian dari aib. Dan yang kelima adalah dakwal intiqa atau diduga keras sanadnya tidak bersambung. Jarak antara rawi A dan rawi B ini jauh, bahkan sampai hitungan abad. Ya tidak mungkin orang ini bertemu antara rawi satu dengan rawi kedua, tidak mungkin. Maka diduga orang ini tidak pernah bertemu dan tidak ada persambungan sanadnya.
Itu termasuk aib, dakwal, intiqo. Jadi itulah 5 aspek yang tergolong ke dalam aib yang terdapat dalam ilmu al-jarhu wa ta'dil. Itu yang dikorek tuh. Jadi 5 hal ini yang dikorek. Aibnya. Nah, apa manfaat mempelajari ilmu ini? Yang tentu saja manfaat mempelajari ilmu ini adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi dapat diterima atau harus ditolak. Artinya dilihat kualitasnya. Kalau kita bicara hadis sahih, maka salah satu syaratnya adalah harus adil. Rawinya harus adil. Nah, gimana bisa menentukan orang ini rawinya adil atau tidak? Nah, maka kita bisa menggunakan pendekatan ilmu al-jarhu wa ta'dil ini. Ya, untuk menentukan rawi ini sah atau tidak menjadi rawi. Atau sekedar nama saja tapi tidak punya kualitas yang tinggi sebagai seorang rawi. Nah, itu manfaatnya mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan bicara cara mengetahui seseorang apakah itu adil atau tidak. Tadi kan sudah aibnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang giliran yang berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui orang ini adil atau tidak. Ada 2 cara untuk mengetahui orang ini adil. Pertama, bisyarah atau dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia terkenal sebagai orang yang adil. Jadi bisyarah. Ya sudahlah, sudah ngetop orangnya ini, sudah populer sebagai orang yang ahli di bidang agama, ahli menghafal dan kuat sekali hafalannya. Yang kedua, bitazkiyah atau dengan pujian dari seorang yang adil. Artinya apa? Ini komentar ini. Nanti kita akan lihat komentarnya bagaimana. Gitu ya. Ada 2 cara ya. Pertama bisyarah dan yang kedua bitazkiyah. Nah, berikutnya kita pindah ke lafaz-lafaz yang digunakan dalam tajri atau al-jarhu dan ta'dil beserta tingkatan-tingkatannya. Jadi tajri atau al-jarhu tadi kita lihat tingkatannya bagaimana saja. Ada berapa tingkatan dan bagaimana cara menerapkan. Dan bagaimana status dari setiap tingkatannya. Demikian juga dengan ta'dil. Apakah ini di tingkat keberapa? Kemudian apakah bisa dipakai sebagai hujah atau tidak? Nah, kita akan lihat. Yang pertama kita bahas dulu yang ta'dil. Tingkatan ta'dil. Tingkatan ta'dil itu ada 6. Ya, saya ulangi, ada 6 tingkatan. Masing-masing tingkatan memiliki ketentuannya masing-masing dan otomatis juga menjelaskan ini bisa atau tidak dijadikan hujah hadisnya dari rawi ini. Kita lihat tingkatan yang pertama. Tingkatan pertama itu adalah menggunakan lafaz af'alut tafdil atau ungkapan lain yang sejenis yang menunjukkan kelebihan dari keadilan seorang rawi. Jadi kalau misalnya ulama hadis memberikan komentar dengan kalimat-kalimat menggunakan lafaz af'alut tafdil, misalnya af'alut tafdil itu sigotnya apa? Af'alu. Itu artinya apa? Melebihkan, mengutamakan, meninggikan atau memprioritaskan. Jadi berarti itu dia di level 1, tingkat 1. Contohnya seperti ausakun nas, asbatun nas, atau kalimat lain yang tidak menggunakan lafaz af'alut tafdil, siqatun fauqas siqah. Itu yang tingkat 1. Jadi ausaku, asbatu. Ausaku itu orang yang paling siqah atau orang yang memiliki kelebihan dalam keadilan dan hafalan yang kuat. Jadi kalau ada orang atau ulama memberikan komentar seorang rawi dengan kalimat ausaku atau asbatu atau yang lain, misalnya sikoh fauqas sikoh, berarti dia di level 1. Berikutnya tingkat kedua, memperkuat kesikohan rawi dengan mengulang-ulang sifat keadilan dan kedobitan. Jadi diulang-ulang. Sabetun, sikotun, hujjatun. Diulang-ulang itu. Berarti itu di level 2.
Atau divariasikan, misalnya sabetun sikotun, dikombinasikan. Hafidun hujjatun, dabitun mutkinun. Itu juga bisa. Berarti dia ada di level 2 atau tingkat kedua. Yang berikutnya tingkat ketiga, menunjuk keadilan dengan lafaz yang mengandung arti kuat ingatannya. Ini satu saja. Sabetun satu, mutkinun satu, sikotun satu, hafidun satu, hujjatun satu. Jadi bukan dua. Sabetun, mutkinun, sikotun. Enggak, tapi satu ucapan saja. Nah, kalau begitu dia ada di level tingkat 3. Ya. Berikutnya yang keempat, menunjuk keadilan dan kerabitan tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil. Misalnya sodukun, tidak pakai sikoh tapi sodukun, makmunun atau labak sabihi. Nah, itu berarti di tingkat keempat. Yang berikutnya tingkat kelima, menunjuk kejujuran rawi tapi agak kurang dobitnya, kurang kuat hafalannya. Misalnya mahalluhus sidqu, jayyidul hadis, hasanul hadis, atau muqaribul hadis. Jadi di komentarnya seperti itu. Itu ada di tingkat kelima. Dan tingkat yang terakhir adalah menunjuk arti mendekati cacat dengan menggunakan lafaz insyaallah atau sigat tasgir atau dikaitkan dengan pengharapan. Sadukun tapi insyaallah. Nah, itu sudah level 6 itu. Atau fulanun sulaihun, ini sigat tasgir, sulaihun. Kesorehannya sedikit. Fu'ailun itu kan sigot tasgir. Fu'ailun. Solihun diubah sulaihun. Kalau subaihah itu juga sigot tasgir dia. Ada namanya maksudnya itu subaihah. Dari kalimat sobihun. Subaihah. Atau fulanun makbulun hadisuhu. Itu level 6. Nah, itulah level dari atau tingkatan dari lafaz ta'dil 1 sampai 6. Nah, berikutnya yang tajri, yang kebalikannya, yang pencelaan. Itu sama juga ada 6 tingkatan. 1 itu sama tadi dengan yang ta'dil, cuma ini yang lebih jeleknya. Audaun nas atau orang yang paling dusta. Jadi pakai lafaz af'alut tafdil juga. Jadi kalau ada komentar ulama terhadap seorang rawi menggunakan kalimat ini af'alut tafdil dan itu jelek, auda'u, akzabu atau yang lain atau yang lain ya, itu berarti dia ada di level 1. Auda'un nas, orang yang paling dusta. Akzabun nas, orang yang paling bohong. Atau ilahil muntaha fil wad'i, orang yang paling puncak kebohongannya. Itu tingkat 1 atau level 1. Berikutnya, menunjuk kecatatan yang luar biasa dengan menggunakan sigat mubalaghah. Kadzabun, ini kan sigat mubalaghah. Fa'alun. Kemudian kazzabun, wadda'un, dajjalun, itu juga sigat mubalaghah. Ada di level kedua. Level ketiga, menunjuk kepada ketuduhan dusta dan bohong. Fulanun muttahimun bil kazibi, fulanun muttahimun bil wad'i, fulanun fihi nadru, fulanun sakitun, fulanun zahibul hadis, fulanun matsrukul hadis. Jadi kalau ada kalimat matsrukul hadis, muttahimun bil wad'i, muttahimun bil kazibi, fihi nadru atau sakitun atau zahibul hadis, dia ada di level 3. Level 4 menunjuk kepada kelemahan yang sangat. Misalnya kalimat mutrahul hadis atau dhaifun atau mardudul hadis, berarti dia dikomentari di tingkat keempat. Tingkat kelima menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Jadi hafalannya goyang atau kurang. Fulanun la yuhtajju bihi atau fulanun majhulun atau fulanun munkirul hadis atau fulanun muttaribul hadis atau fulanun wahid. Itu di tingkat kelima. Dan yang terakhir tingkat keenam
menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tapi sifatnya agak berdekatan dengan keadilan. Nah, ini agak mendingan ini. Kalau tajrih di tingkat ke-6. Du'ifa hadisuhu, fulanun maqalun fihi, fulanun fihi khalfun, fulanun layyinun, fulanun laisa bil hujjah, dan fulanun laisa bil qawi. Itu di level 6. Jadi itu tingkat lafaz tajrih dari tingkat 1 sampai 6. Nah, sekarang bagaimana implikasinya atau dampaknya? Kita lihat. Derajat lafaz-lafaz takdil dan tajrih yang berhubungan dengan hujjah. Nah, kita lihat ketentuannya. Ini dia. Kalau ulama memberikan komentar kepada rawi tertentu dengan komentar takdil, ini takdil ya, di tingkat 1 sampai 4, maka hadisnya bisa dijadikan hujjah. Ingat ya, hadisnya bisa dijadikan hujjah. Sedangkan tingkat 5 dan 6 itu statusnya bagaimana? Hadisnya hanya bisa ditulis, kalau mau dipakai harus ada hadis riwayat rawi lain. Ya, harus ada penguatnya atau harus ada syawahidnya. Nah, sedangkan untuk tajrih di tingkat 1 sampai 4 itu hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Jadi ditolak. Sedangkan kalau hadisnya ditajrih atau perawinya ditajrih di level 5 dan 6, hadisnya masih bisa dipakai tapi hanya sebagai perbandingan. Kalau dijadikan hujjah bagaimana? Ini tidak bisa, tapi cuma sekedar iktibar saja atau sekedar perbandingan. Nah, itulah status setiap derajat atau setiap tingkatan dalam takdil ataupun tajrih atau al-jarh. Dan terakhir ini saya kasih contoh bagaimana cara melihat, bagaimana cara menerapkan kualitas, menerapkan konsep al-jarh wa ta'dil tadi di tingkat masing-masing. Tingkat 1 atau sampai 6, 1 sampai 6 ya. Kita pakai hadis yang sama seperti materi yang kemarin, materi tentang apa itu? Persyaratan rawi hadis dan proses transformasinya sama. Kitabul Buyu, babu ibtali bai'il mulamasati wal munabadati. Kita lihat rawinya siapa saja di sini. Pertama, Yahya bin Yahya At-Tamimi. Kedua, Malik. Ketiga, Muhammad bin Yahya bin Habban. Keempat siapa? Al-A'ras. Kelima siapa? Abu Hurairah, itu otomatis. Tapi Abu Hurairah tidak perlu kita jarh wa ta'dil karena sudah jelas, sudah masyhur. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang terdekat. Bahkan bisa dikatakan Abu Hurairah itu adalah asisten utamanya Nabi ketika Nabi bertugas sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Asistennya siapa? Abu Hurairah. Jadi tidak perlu ditakdil, itu sudah jelas. Kita lihat Yahya bin Yahya nih. Ini ada beberapa komentar dari para ulama hadis yang mencoba mengoreksi dan meneliti kualitas dari setiap rawi yang ada tadi. Saya menggunakan 3 ulama hadis, ulama al-jarh wa ta'dil, dalam memberikan komentarnya terhadap Yahya bin Yahya, Malik, dan Muhammad bin Yahya dan Al-A'raj. Kita lihat, menurut Syamsuddin Az-Zahabi, Yahya bin Yahya itu tergolong sebagai sabetun. Sabetun. Berarti dia di level berapa itu? Kalau sabetun berarti di level 3. Karena 1 kali saja kan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar apa? Sikotun sabetun. Berarti di level berapa itu? Di level 2. 2 atau 1 itu ya. Pengulangan tadi dia. Dia 2 atau 1 lah. 2 ini, level 2. Sedangkan Abu Hatim itu tidak memberikan komentar. Nah, berikutnya Malik. Oleh Syamsuddin Az-Zahabi dikomentari sebagai al-imam.
Nah, al-imam ini kategorinya termasuk yang tingkat 1. Kenapa? Ungkapan-ungkapan yang tergolong sebagai sama seperti ungkapan af'alut tafdil tadi. Jadi dia termasuk imam. Imam itu berarti orang yang sangat tinggi kualitas keilmuan dan kualitas ibadahnya. Jadi ini di level 1 dari takdil Malik. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani juga sama persis ini, sama. Imam daril hijrah, rasul mutqinina wa kabirul mutasabbitina. Jadi Imam Malik itu termasuk imam pemimpin Darul Hijrah atau rumah hijrah. Di mana itu? Di Madinah. Rasul mutqinina, pemimpin orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang menjaga keimanannya. Wa kabirul mutasabbitina, dan menjadi orang besar, pembesar dari orang-orang yang sabetun atau siqah, atau orang yang kuat ibadah dan keadilannya. Jadi ini berarti level berapa? Level 1 juga dari takdil. Begitu juga dengan Abu Hatim Ar-Razi. Sama ini, sikatu imami ahli Hijaz. Ini level 1. Atau level 2 ini, pengulangan dan ada ungkapan tambahan. Sikoh dan imamu ahli Hijaz. Level 2. Sedangkan Muhammad bin Yahya bin Habban oleh Syamsuddin dikategorikan, dikomentari sikoh. Level berapa ini? Level 3. Sedangkan Ibnu Hajar memberikan komentarnya di level 2. Sikatun faqihun. Dan Abu Hatim mengomentarinya di level 3 juga. Sikoh. Sedangkan Al-Raj oleh Syamsuddin dikomentari apa? Ahadu a'lami sabutun faqihun. Sahibu hadisin walaisa bil mukassiri jiddan. Ini level berapa? Level 2. Ada sabutun faqihun, jadi pengulangan. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan komentar sikotun sabutun imamun. Level 2. Dan Abu Hatim tidak kasih komentar. Jadi intinya hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya, kemudian Malik, kemudian Muhammad bin Yahya, dan Al-Aras itu kualitasnya sahih karena masing-masing rawi sudah dikomentari positif, ditakdil di level 1 sampai 4. Ada di situ. Berarti intinya hadisnya bisa dijadikan hujjah atau hadisnya sahih. Jadi gitu ya, cara untuk mengetahui bagaimana seorang ditakdil atau ditajrih dalam ilmu al-jarhu wa ta'dil. Oke, selesai pembahasan saya mengenai materi al-jarhu wa ta'dil. Nah, silakan bagi kalian jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan tolong diaktifkan dulu lah videonya. Dari tadi kok pada tidak aktif videonya. Ayo aktifkan dulu lah. Zidan, siapa ini? Iklima, Puji, Selma, Anissa, Iqbal, Karina, Riandana, Maria, Riko, Zatsia, Firda, Ibnu, Febri, Sevia, Rizka. Yuk semuanya diaktifkan. Siapa? Ayo silakan. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya tentang materi al-jarhu wa... Siapa? Ada yang mau bertanya enggak? Adakah? Saya udah capek-capek ngomong ini. Nggak capek sih, tapi ya senang. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Dan secepatnya. Biar tidak lama-lama ini. Ada? Kalau tidak ada, saya balik mau bertanya. Mau menguji
pemahaman kalian terhadap ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Oke ya, saya siap uji ya. Ya, waktunya coba 5 menit aja ini. Saya mau menguji nih. 5 menit. Oke, yang saya tanya dulu pertama ini. Pak Is, Pak Is. Tampilkan suaramu. Iya, Pak. Oke, saya mau bertanya. Coba jelaskan apa pengertian ilmu al-jarhu wa ta'dil. Seperti yang saya jelaskan tadi. Coba ayo. Bentar, Pak. Kok malah mati? Sebentar mau buka catatan dulu. Pak, saya mau nanya, Pak. Kok nanya? Saya yang bertanya, kok malah kamu bertanya? Saya yang bertanya, tolong dijawab. Yuk. Bukan waktunya bertanya kamu. Saya yang bertanya. Yuk, baik. Maaf, Pak, ilmu al-jarh wa ta'dil itu ilmu yang membahas tentang cacat dan tidaknya hadis seorang perawi yang meriwayatkan hadis. Bukan itu tadi yang saya jelaskan. Bukan itu. Cacat atau adil maksudnya gimana? Ya intinya di mana yang harus kamu jelaskan itu? Pengertian ilmu ini apa? Ilmu yang menjelaskan cacat atau tidaknya seorang perawi, Pak. Misal perawi ini dipercaya apa enggak gitu riwayatannya, kesohihan hadis yang dia riwayatkan itu. Nah, terus Atau kecacatan yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Terus ujung-ujungnya apa? Mengecek cacat atau kejujuran. Apa ujung-ujungnya coba? Ujung dari semua itu apa coba? Sahih atau tidaknya hadis, Pak. Atau apa lagi? Yang ada di materi saya tadi itu? Atau paham nggak pertanyaan saya? Paham, Pak. Ya apa coba? Atau apa? Tadi kamu bilang soheh tidak sohehnya. Nah terus yang lain apa? Kalimat yang saya pakai tadi itu apa? Pengertian hadis, pengertian al-jarh wa ta'dil. Atau? Nah? Nggak dengerin berarti ini. Sudah, berikutnya coba saya tanya Resti Rohana, Resti yo, Resti. Munculkan suaranya, tampilkan. Tampilkan juga mukanya kamu itu, masa cuma setengah? Tidak ada mukanya sama sekali, matanya enggak ada, hidungnya enggak ada, mulutnya apalagi. Agak jauh dikit tuh HP-nya biar kelihatan mukanya kamu. Masa jidat susah sinyal, Pak, di sini putus-putus gitu suaranya, Pak. Bukan masalah sinyal, HP-nya mundurin. Saya cuma bilang gitu. HP-nya mundurin. Agak geser biar kelihatan semua mukanya. Nah, gitu enak. Yuk. Sama pertanyaannya, jawabannya gimana? Ayo Resti. Suaranya, yuk. Ayo. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang cacat atau tidaknya seorang perawi terhadap itu rawi hadis, Pak. Ya, tadi kan kamu bilang cacat. Apa? Cacat sama apa tadi? Nah, membahas tentang apa? Cacat. Terus? Penilaian baik buruknya seorang terhadap rawi hadis. Ya, kamu bicara penilaian baik buruknya. Sekarang saya tanya, apa ujung dari penilaian baik buruknya seorang rawi? Ujung-ujungnya apa coba? Akhirnya apa? Atau tujuan akhirnya apa? Mengkaji baik untuk mendapatkan hadis yang sahih gitu, Pak. Bukan. Tadi saya udah ngomong itu. Bahasa Arabnya min haitsu qabuli riwayatim auradiyah, itu artinya apa coba? Diterima tidaknya, diterima dan ditolak. Saya nanya Resti bukan yang lain. Resti yang jawab. Bukan yang diterima lain. Atau tidaknya hadis tersebut.
diterima atau tidaknya periwayatan hadis itu, gitu loh. Jadi intinya kan kamu menilai baik buruknya seorang rawi, aibnya, cacatnya, keadilannya. Ujung-ujungnya adalah supaya hadisnya itu diterima atau ditolak. Gitu. Berarti makanya kamu jawabnya sesuai dengan yang ada di materi saya tadi. Ilmun yabhasu an apa nih? An ruwati min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha. Ilmu yang membahas dari segi keadaan para rawi, dari segi apakah rawi ini diterima atau tidak, atau ditolak periwayatannya. Gitu. Ya. Oke. Ya sudah, satu lagi lah ini yang terakhir. Saya mau tanya ke siapa ini? Oke, ini nih coba. Puji Ayu, mana Puji Ayu? Mana Puji? Ayo Puji. Ini kamu Puji ya. Tadi kayaknya ada 2 orang ini. Mana suaranya ini Puji? Hadir, Pak. Yo. Coba saya mau tanya. Ada 6 kan tadi tingkatan takdil yang sudah saya jelaskan. Coba jelaskan tingkatan 1 sampai 4 saja. Ayo. 1 sampai 4 tingkat takdil. Yuk, Puji. Iya, Pak. Ayo agak mundur kamu, mukanya agak mundur. Agak mundur biar kelihatan. Nah. Yuk. Tingkatan takdil yang Matikan yang satunya itu, HP-nya yang satunya dimatikan biar enggak flashback suaranya. Yuk. tingkatan tahlil yang Suaranya matikan yang Puji. Matikan yang satunya ini malah dimatiin juga. Yang satunya tadi yang punya siapa itu? Ininya dinyalakan, punya kamu dinyalakan, yang satunya dimatikan. Biar tidak flashback suaranya. Yuk. tingkatan pertama lafaz ta'dil, tingkatan yang kedua Dimatikan loh. Kamu itu paham nggak ini? Paham nggak teknologi? Iya, Pak, sebentar nge-lag. Satunya dimatikan. Matikan itunya dong. Apa namanya ini loh? Sini loh. Ini apa namanya? Audionya. Live komputer audio. Matikan. Tekan live komputer audio. Matikan dulu yang satunya. Tapi bukan. Udah, Pak. Yuk, makanya. Yuk. Tingkatan yang pertama lafaz ta'dil, tingkatan pertama tertinggi itu thiqah, yang kedua mutqin, yang ketiga thubut, dan yang keempat tingkatan pertama thiqah, tingkatan kedua saduk, dan tingkatan ketiga saikhun. Masa gitu? Bukan begitu jawabannya. Saya enggak bilang begitu tadi. Tingkatan 1 apa? Tingkatan 2 apa? Tingkatan 3 apa? Tingkatan 4 apa? Beda, bukan itu. Gimana sih? Oke, gini aja lah. Coba jelaskan. Enggak usah melihat bawah. Coba geser kamu, geser. Jangan melihat ke tempat lain. Lihat mata kamu tuh ke kamera ya. Saya melihat ya. Nah, sekarang jelas jangan noleh ke bawah. Jangan noleh ke bawah. Nah, jangan noleh-noleh ya. Dinyalakan audionya, dinyalakan. Unmute. Coba jelaskan tingkatan 2. Ayo, tingkatan 2. Jangan lihat ke bawah. Yuk. Lihat ke kamera. Saya melihat ke kamera ini. Saya mengawasi kamu ini. Yuk. Suaranya. Dengan menyebut sifat yang menguatkan, dengan menyebutkan sifat kekuatan, kesukahannya, keadilan, dan ketetapan periwayatannya.
baik dengan lafaz maupun dengan makna. Oh, saya dengar suaranya Nispia ya, Nispia kan, teman kamu Nispia ya. Kamu dengar suaranya Nispia itu, gimana sih? Nggak kompak kamu itu. Ya sudahlah, oke. Tolong dipelajari baik-baik ya semua materi saya tadi ini. Karena ini pasti akan keluar, saya pastikan akan keluar di UAS. Mulai dari pengertian sampai tingkatannya ini akan dijelaskan loh. Ingat. Dan nggak boleh nyontek, nggak boleh apa? Lihat-lihat HP, nggak boleh lihat-lihat modul, nggak boleh lihat-lihat buku. Akan saya awasi nanti tanggal 19 UAS yang akan datang. Makanya tolong dipelajari ya, kayaknya belum semuanya memahami dengan baik ini. Semuanya masih liar dengan urusan masing-masing. Ada yang ngurusi kos-kosannya belum bayar, ada yang ngurusi pulang ke rumah orang tuanya marah-marah, ada yang ngurusi adiknya yang nakal. Aduh, jadi tidak fokus di kelas. Harusnya ya fokus di kelas, fokus di Zoom kali ini. Tapi ya sudahlah, ya semoga barokah ilmu kalian ini. Amin. Tidak sia-sia saya membuka kuliah online ini. Ya. Oke, ya sudah. Saya anggap ini perlu peningkatan, perlu perbaikan buat kalian semuanya. Karena masih banyak. Saya yakin semua juga sama, mengalami hal yang sama. Ini andai kata saya uji hari ini, saya uji dengan materi ini, pada tidak bisa semua nih kayaknya ini. Benar nggak, Riko? Riko, benar nggak, Riko? Baik, Pak. Iya, benar nggak? Benar nggak kamu belum bisa ini? Hah, Riko? Bisa? Baik, Pak. Betul kan? Kamu belum bisa kan? Andai kata kamu saya tanya tadi sama kayak ke Puji dan tadi itu siapa teman yang satunya itu, pasti kamu udah bisa jawab ini. Ya. Ya sudahlah, tolong diperbaiki, disiapkan sebaik-baiknya untuk persiapan UAS yang akan datang. Oke, saya mau tanya, sudah pada absen semuanya atau belum? Atau ada yang belum bisa? Total saya catat di sini, absensi sudah masuk 25 mahasiswa. Sedangkan yang ada di room Zoom meeting kali ini ada 26. Ada satu yang belum masuk. Siapa? Siapa yang belum ini kira-kira? Karena begini ya, saya akan cek ini betul-betul satu persatu. Siapakah yang di absen ini? Kalau misalnya tidak ada namanya di Zoom meeting, akan saya hapus. Oke, saya cek ya. Pertama. Febri, ada Febri? Hadir. Ya, berikutnya Pais, ada Pais? Mana Pak? Ada Pak, ada. Saya Pak. Ngomong dong yang saya panggil. Ngomong ya. Siti Iya, Sevia Pak. ada, Siti Sevia ada. Ada Pak. Resti Rohana ada. Ada Pak, hadir. Nida Putri Aulia ada. Ada Pak hadir. Nidia Indah Pratiwi ada. Mana Nidia? Gak ada ini. Mana Nidia? Gak ada ya. Coba saya cek ini. Dia itu absennya apa dia? Ini hadir ternyata kayaknya. Hadir nih, berarti tidak ada orangnya nih, ya Nidia ya. Dia tadi berapa nomor berapa itu? Saya hapus Nidia Indah Pratiwi ya. Karena terbukti nyelip ya ini. Nyelip.
Tapi orangnya tidak ada nih di absen ini, di Zoom. Saya hapus ya, Nidia Indah Pratiwi, saya hapus. Saya anggap tidak hadir. Oke, berikutnya. Setelah Nidia Indah Pratiwi, itu Muhammad Zidan ada, Muhammad Zidan. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya. Karina Juliani, ada Karina. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Anissa Alawiyah. Mana? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Ibnu Mubarak ada. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Siti Raudatul Jannah. Mana Siti? Ada Siti? Katanya kuotanya habis, Pak. Tapi ada tadi. Ada, Pak. Oh, ya sudahlah, saya maklumi. Selma Rizky. Mana Selma? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Firda Putriyanti. Mana Firda? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Helda Yuliani. Helda ada? Ada Helda? Ada Helda? Tidak ada ya, Helda tidak ada ya. Saya hapus ya Helda. Oke, saya hapus. Start. Helda. Helda saya hapus. Oke, berikutnya. Setelah Helda, Meta Novita ada, Meta. Ada Meta. Hadir. Oke, ya, berikutnya setelah Meta, Maria ada, Maria. Hadir, Pak. Mana Maria? Oh ya, oke, Maria sudah. Muhammad Iqbal. Ada, Iqbal. Pak, saya. Oke, ya, berikutnya. Iklima Nur Az-Zahra. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Rizka Mailasari. Mana Rizka? Rizka. Mana Rizka? Ada Rizka? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Ahmad Rafiq. Hadir, Pak. Oke, Hadir. berikutnya Anissa Kasim. Ada? Hadir, Bapak. Oke, ya, berikutnya Nispia Awalia Ramadini. Nispia. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Zatsyah Fajri Sidik. Ada. Oke, berikutnya mana? Bentar. Riyandi Rufus, mana Riyandi? Hadir, Pak, hadir. Oke, berikutnya Riyandana Julian Saputra. Mana Riyandana? Hadir, Pak, hadir. Oke. Terakhir Puji Ayu Lestari ada? Puji. Halo, Pak. Ya. Sudah ada yang belum absen? Pak, saya belum absen, Pak. Ayo cepat, segera Riko. Karena kalau sudah saya tutup kelas ini, ya otomatis saya tutup juga absen. Cepat. Baik, Pak, baik. Cepat. Masih ada lagi yang belum? Selain Riko, Saya, Pak, belum. apa namanya? Syifa. Kenapa belum bisa, Siva? Belum bisa, Pak. Sebentar. Nggak muncul linknya, Pak. Tidak muncul. Iya. Apa tidak muncul? Linknya, link absennya nggak muncul. Ini udah Ya, saya Pak, kasih, saya saya belum kasih muncul, Pak, sama Pak. saya kasih banyak ini kok. Oh, nih. Oh, gimana bilang? Ini loh, Ya, Pak. Terima kasih. banyak ini gimana sih? Makanya saya minta laporannya. Apakah sudah muncul atau belum? Jadi saya munculkan lagi. Ayo cepat nih.
Tapi siapa? Siva sama tadi siapa itu? Riko dan siapa satunya lagi itu? Rufus. 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 Saya udah, Pak. Ya, Rufus sudah ini. Bukan Rufus tadi. Siva, sudah Siva masuk. Terus siapa lagi tadi? Riko dan satu lagi laki-lakinya tadi siapa itu? Sudah? Mana Riko? Riko? Kok Riko yang pada hilang ini? Mana Riko? Riko, mana absensinya kamu sudah belum? Pak, bentar, Pak. Apa lagi bentar-bentar kamu? Itu, Pak, baru masuk telinga doang, Pak. Nge-lag Lama HP-nya, Pak. kok. Hah? Lama kok. HP-nya nge-lag, Pak, bentar, Pak. Baik. Oke, gini aja saya kasih waktu 2 menit ya. Sekarang 8.30 akan saya tutup nanti jam 8.33. Oke, saya kasih waktu. Kalau sudah lewat dan 8.33 saya tutup dan tidak bisa absen. Oke, saya kira cukup ya perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin. Amin. Saya ingatkan UAS akan dilaksanakan mulai Amin. tanggal 19 Juni 2023 dan minggu depan saya akan hadir di kampus. Alhamdulillah. Dan nanti ada satu lagi tugas ya yang akan saya berikan sebelum pelaksanaan UAS. Ada satu lagi, masih ada satu tugas. Semoga tetap semangat, tidak bosan, tidak jenuh, dan tetap mengerjakannya dengan baik. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, udah tuh, Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.